Bismillah. Irsalun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal insi, kepada bangsa manusia, wal jinni, dan jin, kaffatan, secara keseluruhan mereka. Wa kullu nabiyyin, dan setiap nabi, minal anbiya'i, dari para nabi, jaa, datang, kullu nabi, mab'usan, diutus, kullu nabi, min indillahi, dari Allah. Wa hadhil indiyatu, dan ini kata indiyah, indallah, indiyatu ikhtisasin, inda dalam makna penghususan, wastifain, dan pemilihan, wa ikhtiyarin, dan ikhtiar, sama artinya pemilihan, wa tasyrifin, dan pemuliaan. La indiyatu makanin, bukan inda makna tempat. Li'annahu ta'ala, karena dia Allah ta'ala, munazzahun, suci dia Allah, anil makani, dari tempat, wazzamani, dan zaman, wasairi simatil hudsani wan nuqsani, dan suci dari seluruh tanda-tanda kebaharuan dan kekurangan. Wa kana Muhammadun, dan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mursalan, diutus dia Muhammad, ilal insi, kepada manusia, wal jinni, dan jin, kaffatan, seluruh mereka. Walam yusamma, dan tidak disebutkan, lahu, bagi Muhammad, qaumun, oleh suatu kaum, atau akan suatu kaum, bi'ainihim, dengan khusus mereka kaum, khusyatan, secara khusus atau tertentu. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum Rasulullah terdahulu, khusus diutus oleh Allah kepada kaumnya saja, tidak kepada seluruh manusia, apalagi kepada bangsa jin, tetapi hanya kepada kaumnya saja. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia, manusia seluruhnya, semua suku, semua qabilah. Wadalla, dan menunjukkan, ala dzalika, atas demikian itu, qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqan, maha agung dia Allah, alladzi nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Qur'an, ala abdihi, atas hambanya, yang dimaksud Muhammad, liyakuna, agar menjadi dia Muhammad, lil alamina, bagi seluruh alam, nadhira, sebagai pemberi peringatan. Nah, dalam ayat ini difirmankan oleh Allah, lil alamina, bagi seluruh alam, bagi seluruh alam. Jadi tidak khusus kepada kaum atau kabilah tertentu, tapi kepada seluruh alam. Wal alamuna, dan al alamun jam'u alamin, jama' alam, wa huwa, dan dia alam, kullu ma siwallahi ta'ala, setiap sesuatu selain Allah. Wal muradu, dan yang dimaksud huna di sini, al jinnu, jin atau bangsa jin, wal insu, dan bangsa manusia, seluruh mereka. Wa yu'ayyidu, dan menguatkan, dzalika, akan demikian itu, ila al-insi wal jin, hadis Jabirin, oleh hadis Jabir, fis sahihaini, dalam dua kitab sahih, anhu, darinya Rasulullah alaihi wassalatu wassalamu, bu'istu,
telah diutus akan aku ilan nasi kepada manusia ammatan seluruhnya. Wa qala al-Jauhari, dan telah berkata oleh Al-Jauhari, ini seorang ahli bahasa, an-nasu, penyebutan an-nas qad yakunu, kadang terjadi, minal insi, dari manusia, wa minal jinni, dan dari bangsa jin. Penyebutan an-nas kadang berlaku bagi bangsa manusia dan bangsa jin. Kata seorang ahli bahasa, Al-Jauhari, ini salah seorang ahli bahasa terkemuka. Haddut tauhidi, batasan tauhid, indal mutakallimina, menurut para ahli kalam, para teolog, min ahli sunnati, dari ahli sunnah, para ahli ilmu kalam. Al-mutakallimin itu artinya para ahli tauhid, para ulama ahlu at-tauhid dari kaum ahli sunnah wal jamaah. Arsalallahu ta'ala, telah mengutus oleh Allah ta'ala rasulahu, akan rasulnya, Muhammadan, yaitu Muhammad, birisalati tauhidi, dengan risalah tauhid, mentauhidkan, risalah mentauhidkan, lil bari'i, bagi Allah. Al-Bari, nama Allah yang maha menciptakan, subhanahu wa ta'ala. Ilan nasi, kepada bangsa manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan misi tauhid kepada bangsa manusia, bi amrim minallahi, dengan perintah dari Allah. Wahia, dan dia risalah, risalatut tauhid, ar-risalatul lati, yang kita bahan. Siapa yang belum kitab? Dah semua. Wahia, dan dia ar-risalah atau risalatut tauhid, ar-risalatul lati, yaitu risalah, allati, yang jaa, telah datang, biha, dengannya risalah, jami'ul anbiya'i, oleh seluruh para nabi. Belajar ngelogat ini. Jadi kalau kata oleh itu fa'il kedudukannya, fa'il, oleh. Jaa, ini fi'il madhi, biasanya terjemahkannya pakai telah di depannya kalau fi'il madhi itu. Jaa, telah datang, biha, dengannya. Nyahnya itu kalau pengajian itu kembalinya itu domir kemana disebut, domirnya kembalinya kemana disebut. Jaa, telah datang, biha, dengannya, ar-risalah, jami'ul anbiya'i, oleh seluruh para nabi, min ladun adama, dari mulai Adam atau dari semenjak Adam, ila Muhammadin, hingga Muhammad, alaihimus salatu wassalamu, atas mereka salawat dan salam, ajma'in, seluruh mereka. Wat tauhidu, dan tauhid, imanun, ini kedudukannya sebenarnya mubtada. Mubtada itu biasanya dibaca bermula. Wat tauhidu, dan bermula tauhid, imanun, itu iman. Nah, kalau khobar bacanya itu. Wat tauhidu, dan bermula, tapi saya kadang-kadang enggak dipakai. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Wat tauhidu, dan bermula tauhid, imanun, itu iman, billahi, dengan Allah, wahdahu, hanya dia Allah, kama, sebagaimana, arrafahu,
sebagaimana perkara, kama sebagaimana perkara arrafahu yang telah menta'rifkan. Ta'rif itu apa? Mendefinisikan hu akan ma al-lughawiyyuna oleh para ahli bahasa. Wa minhum dan dari mereka al-lughawiyyun sahibul qamusi, itu sahibul qamus. Itu siapa? Al-Fairuz Abadi. Wa huwa dan dia at-tauhid indal mutakallimina, menurut para ahli kalam atau para ahli tauhid, para teolog, min ahli sunnati, dari ahli sunnah, ifradullahi, mengesakan Allah, bil ibadati, dengan ibadah. Itu makna apa? Tauhid, ifradullahi bil ibadati, ay artinya adamu isyraki syai'in bihi, tiada menyekutukan sesuatu bihi, dengannya Allah. Fattauhidu, maka tauhid, huwa i'tiqadu, dialah keyakinan wahdatihi, keesaannya Allah Ta'ala, fi dzatihi, dalam zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya Allah, wa tanazzuhihi, dan kesuciannya Allah, an musyabahati khalqihi, dari menyerupai makhluknya, bi ayyi wajhin minal wujuhi, dengan apapun segi dari beberapa segi, maksudnya mutlak. Nah, itulah definisi tauhid, bahwa dia Allah, tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun, pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Qala Fakhruddin Ar-Razi, telah berkata oleh Fakhruddin Ar-Razi, minal asy'ariyati, dari ulama Asy'ariyah, dari ulama Asy'ariyah, ulama ahli sunnati wal jamaah, fi asasit taqdisi, dalam kitab Asasut Taqdis, nama kitab. Ahlut tauhid, ahli tauhid, wat tanzih, dan ahlut tanzih. Tanzih dengan at-tauhid maknanya sama. Ahlut tauhid wat tanzih artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah, ahli tauhid, dan orang-orang yang mensucikan Allah. Humul ladzina, mereka ahlu tauhid, alladzina, yang azalu, melepaskan oleh mereka, alladzina, hukmal wahmi, akan hukum al-wahm, prasangka, wal khayali, dan khayalan, an dzatillahi ta'ala, dari zat Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa dzalika, dan demikian itu, dan demikian itu apa? Azlu hukmil wahmi wal khayal, melepaskan hukum prasangka dan hayalan pada zat Allah dan sifat-sifatnya. Huwal manhajul qawimu, dialah jalan yang lurus, wasyiratul mustaqimu, dan jalan yang lurus, artinya jalan kebenaran, jalan yang hak. Intaha, selesai. Nah, itu perkataan siapa? Al-Fakhrur Razi. Ibtalu syubhati man addadat tauhida, membatalkan, judul berikutnya, ibtalu, membatalkan, syubhat. Syubhat itu kesesatan, makna harfiahnya.
Syubhat itu pendapat yang dilontarkan tapi untuk mengelabui orang-orang sehingga dibuat sedemikian rupa dan didasarkan kepada hawa nafsu. Syubhat makna ringkesnya kesesatan gitu aja dah. Ibtalu membatalkan, syubhat kesesatan, man addadat tauhida akan orang addada yang membilang, oleh man at-tauhida akan tauhid, membilang artinya membagi-bagi. Ini bantahan terhadap orang yang mengatakan tauhid ada istilah uluhiyah dan ada rububiyah serta al-asma was sifat. Ini pembagian menyesatkan. Tapi disebut tauhid, tapi oleh dia dibagi-bagi. Wa'lam dan ketahuilah olehmu arsyadanallahu, semoga memberi petunjuk akan kami Allahu oleh Allah, wa iyyaka dan terhadap engkau, anna taqsima ba'dhin nasi, bahwa pembagian sebagian orang at-tauhid akan tauhid, ila salasi tauhidatin, kepada 3 tauhid, hiya huwa dialah taqsim, bid'atun batilatun itu bid'ah yang batil, mungkaratun yang mungkar. Lam yarid dzalika, tidak datang, dzalika demikian itu taqsimut tauhid, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, wala fil hadisi dan tidak pula di dalam hadis, wala ala lisani wahidin dan tidak pula ala lisani wahidin atas lidah seorang minas salafis shalihi, dari salaf saleh. Tidak ada ulama salaf saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in yang mengatakan tauhid kepada 3 bagian. Tidak ada. Para imam mazhab tidak ada yang mengatakan tauhid terbagi kepada 3 bagian. Aw ahadin minal ulama al-mu'tabarin al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, atau ahadin seseorang minal ulama'i dari para ulama al-mu'tabarin yang mu'tabar, yang dianggap, yang menjadi apa? Sandaran. Al-mutaqaddimina yang terdahulu mereka ulama, wal mutaakhirina dan yang belakangan mutaakhirin. Tetapi yang mu'tabar, yang apa? Mu'tabar, yang menjadi sandaran, yang betul-betul mumpuni dalam keilmuannya, tidak ada seorang pun dari mereka para ulama tersebut membagi tauhid kepada 3 bagian. Wa innama dan sesungguhnya hanyalah hiya dia taqsimut tauhid, bid'atun sayyi'atun itu bid'ah sayyi'ah, khalafat yang menyalahi oleh bid'ah sayyi'ah ad-dina akan agama. Yang dimaksud menyalahi ajaran Islam. Tafarrada biha menyendiri, biha dengannya bid'ah sayyi'ah, ta'ifatun oleh sekelompok, ta'ifatu musyabbihatil asri, kelompok musyabbihah di masa sekarang, kelompok musyabbihah di zaman sekarang, ma'azamihim bersama prasangka mereka, annahum bahwa mereka yuharibunal bid'ata sayyi'ata
memerangi oleh mereka ta'ifatu musyabbihatil asr al bid'ata akan bid'ah as-sayyi'ah yang buruk. Mereka ngakunya memerangi bid'ah, mereka sendiri bikin bid'ah. Ini namanya apa? Maling teriak maling. Ini namanya apa? Maling teriak maling. Teriak-teriak memerangi bid'ah, dia sendiri bikin bid'ah atau ahli bid'ah bahkan. Nah, yang merintis pembagian tauhid kepada 3 bagian ini yaitu adalah Ibnu Taimiyah, yang kemudian diikuti oleh para pecintanya At-Taimiyun, para pecinta Ibnu Taimiyah yang di zaman kita sekarang adalah orang-orang Wahabi. Wahabi ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah orang yang menghidupkan bid'ah Ibnu Taimiyah. Salah satunya adalah pembagian tauhid kepada 3 bagian ini. Lanjut. Fad-dalilus sati'u, maka dalil yang terang, wal burhanun nasyi'u, dan hujjah yang jelas. Sama sebenarnya maknanya itu. Ad-dalilus sati' wal burhanun nasyi'. Bahasa Arab memang indahnya begitu. Walaupun kalau didetailkan ada kekhususan makna tersendiri, tapi kurang lebih maknanya sama. Dalil yang terang dan hujjah yang nyata. Alladzi la ghubaru alaihi, yang tidak ada debu alaihi atasnya dalil, wala lum'ata fihi, dan tidak ada keraguan fihi di dalamnya dalil, wal mubtilu, dan yang membatalkan, li fasadi taqsimihim, keraguan tadi wala lum'ata fihi, atau keraguan atau cacat gitu. Tidak ada sedikit pun cacat di dalamnya. Wal mubtilu, dan yang membatalkan, li fasadi taqsimihim, bagi rusaknya pembagian mereka. Hadza, ini itu yang dimaksud taqsimut tauhid. Huwa, dia dalil qaulur rasuli, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu. Hadis ini hafalkan, ini hadis membantah At-Taimiyun, para pecinta Ibnu Taimiyah yang mengatakan tauhid terbagi kepada 3 bagian. Rasulullah bersabda, umirtu, telah diperintah akan aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi orang-orang, memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka, an-nas, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku Rasulullah. Walam yaqulir rasulu, dan tidak berkata oleh Rasulullah, hatta yuwahhidu salasa tauhidatin. Rasulullah tidak mengatakan apa? Aku diperintah merangi manusia hingga mereka mentauhidkan 3 tauhid. Rasulullah mengatakan hatta yashhadu an la ilaha illallah. Paham tidak ini? Seseorang ketika bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim tidak? Muslim. Kalau tadinya kafir lalu bersyahadat mengucapkan seperti itu, jadilah dia muslim. Tidak dikatakan kepadanya dan tidak ada satu ulama pun mengatakan engkau baru mentauhidkan uluhiyah. Engkau hanya mengatakan asyhadu an la ilaha. Ilah di sini tauhid uluhiyah saja, baru satu. Sekarang ucapin lagi asyhadu an la rabba illallah, supaya engkau juga mengakui tauhid rububiyah. Ada begitu? Kagak ada. Paham gak nih? Orang dengan hanya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim. Makna la ilaha illallah sama dengan la rabba illallah. Paham nih? Lanjut. Wa hadzal hadits, dan ini hadis. Hadis mana? Umirtu an uqatilan nas, mutawatirun, itu hadis mutawatir. Wa tawaturuhu, dan mutawatirnya hadis umirtu an uqatilan nas ma'nawiyyun, itu secara ma'nawi. Ai artinya ma'nahu, maknanya itu hadis tawatara, telah mutawatir. Wa in ikhtalafat alfazuhu, dan sekalipun berbeda-beda lafaz-lafaznya hadis, tapi kandungan maknanya sama dan semua maknanya satu. Semua maknanya satu, walaupun redaksinya ada beberapa perbedaan. Kama qala al-Hafidz Suyuti, sebagaimana telah berkata oleh Al-Hafidz As-Suyuti fil Jami' As-Shaghir, dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Faqad rawahu, maka telah meriwayatkan hu akan hadis umirtu an uqatilan nas an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 15 oleh 15 orang minas sahabati, dari para sahabat. Minhum, dari mereka 15 al-asharatul mubasysyaruna bil jannati, adalah 10 orang yang telah diberi kabar gembira dengan surga. Yang meriwayatkan hadis ini umirtu an uqatilan nas. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Wa qad awradahu al-Bukhari, dan telah meriwayatkan hu akan hadis atau mendatangkan, yang dimaksud meriwayatkan al-Bukhari, oleh al-Bukhari, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud, dan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan oleh At-Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa ghairuhum. Jadi imam ahli hadis yang 6 meriwayatkan hadis ini dalam kitab mereka masing-masing. Selain yang 6 ini, ashab al-kutubus sittah, juga para ahli hadis lainnya meriwayatkan hadis ini. Titik. Lanjut. Wa muradul musyabbihati, dan tujuan atau maksud kaum musyabbihah min hadhil bid'ati, dari ini bid'ah. Bid'ah apa? Pembagian tauhid, ayyukaffiru, untuk mengkafirkan oleh mereka kaum musyabbihah al-muslima, akan orang muslim, alladzi yuwahhidullaha, yang mentauhidkan oleh itu muslim Allah akan Allah, idza tawassala, apabila bertawassul oleh muslim, ilallahi, kepada Allah,
birrasuli dengan Rasulullah, au biwaliyin atau dengan wali, seorang wali, minal awliya'i dari para wali. Liannahum dikarenakan sesungguhnya mereka musyabbihah yaz'umuna ini oleh mereka musyabbihah annahu bahwasanya la yakunu tidaklah ada seseorang wahadallaha tidaklah ada itu muslim wahadallaha man tauhidkan oleh itu muslim Allah akan Allah tauhidal uluhiyyati akan tauhid uluhiyah. Jadi kata mereka orang yang bertawassul maka berarti dia tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid uluhiyah. Orang yang bertawassul itu hanya mentauhidkan Allah dari segi tauhid rububiyah saja. Tujuannya membagi istilah rububiyah dan uluhiyah, ini dia tujuannya. Mau mengkafirkan apa? Orang muslim yang bertawassul. Na'udzubillah. Walaysa hadza dan bukanlah ini fahasbu saja gitu. Dan bukanlah ini dia semata tujuan mereka untuk mengkafirkan ahlu tauhid, bal yuriduna bahkan berkehendak oleh mereka musyabbihah bidzalika dengan demikian itu taksim tauhid aydan pula ayyukaffiru untuk mengkafirkan oleh mereka musyabbihah man awwalal ayatil mutasyabihati man al mutasyabihata bacanya itu ganti untuk mengkafirkan oleh mereka kaum musyabbihah man awwala akan orang yang mentakwil al-ayatil mutasyabihata akan ayat-ayat mutasyabihat li syarfiha karena memalingkan akan ayat mutasyabihat anil ma'na zahiri dari makna zahir alladhi yatabadaru minhu yang yatabadaru terbersit atau difahami itulah difahami secara zahir minhu darinya al-ma'na ma'nan akan makna la yaliqu billahi yang tidak sesuai dengan Allah. Nah, jadi mereka yang membagi tauhid kepada istilah tauhid al-asma was sifat tujuannya untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan atau membuat takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Tujuannya itu. Makanya orang-orang Wahabi itu mereka sangat getol mengkafirkan orang-orang yang memberlakukan takwil. Alasannya kata mereka takwil adalah ta'til sama juga dengan menafikan. Mentakwil ayat maka berarti mengingkari ayat. Mentakwil hadis-hadis Nabi maka berarti mengingkari hadis-hadis Nabi, kata mereka begitu. Na'udzubillah. Padahal takwil itu diberlakukan oleh Rasulullah sendiri, bahkan juga oleh para sahabatnya. Abdullah bin Abbas banyak melakukan takwil. Para imam mujtahid banyak memberlakukan takwil. Lanjut. Fasabata maka nyatalah atau benarlah. Sabata ay sahha. Benar, nyata bihadzal hadisil mutawatir dengan ini hadis mutawatir. Umirtu an uqatilan nas anna taqsimahum bahwa pembagian mereka musyabbihah at-tauhid akan tauhid ila salasatin kepada 3 bagian batilun itu batil wa annahum dan sesungguhnya mereka musyabbihah humul bid'iyyuna mereka adalah para ahli bid'ah.
Wa in za'amu, dan sekalipun menyangka oleh mereka, annahum yuharibunal bid'al fasidata, bahwa mereka musyabbihah memerangi oleh mereka akan bid'ah yang rusak, tapi hakikatnya mereka sendiri adalah perusak. Lanjut. Fatauhidul uluhiyyati, maka tauhidul uluhiyyah, huwa dia tauhidul uluhiyyah, tauhidur rububiyyati, itu tauhidur rububiyyah. Dia juga ar-rabb dengan al-ilah maknanya sama. Dia juga. Itu tadi orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Di sini ilah saja disebut oleh dia. Apa kemudian itu tidak cukup? Cukup. Dihukumi muslim dia. Nah, paham ya? Dikubur, malaikat Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Dalam hadis disebutkan gitu. Kalau orang mukmin menjawab, "Allahu Rabbi." Apa lantas kemudian Munkar dan Nakir berkata, ini baru satu nih. Sekarang yang kedua, "Man ilahuka?" Itu tadi baru rububiyah, sekarang tauhid uluhiyah. "Man ilahuka?" Ada begitu? Enggak ada hadisnya. Di mana itu hadisnya? Hadisnya yang mengatakan "Man rabbuka." Udah. Dijawab Allahu Rabbi. Udah benar jawabannya begitu. Enggak nanya lagi yang keduanya. Nah, ini baru uluhiyah, sekarang rububiyah. Man rabbuka? Ayo jawab. Enggak ada hadisnya begitu itu. Nah, makanya ar-rabbu huwal ilah. Rabb itu sama dengan al-ilah. Apa dia beda-beda? Nah, jadi seperti itulah tadi, bahwa tujuan mereka membagi istilah uluhiyah dan rububiyah adalah tujuannya apa? Mau mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dan bertabarruk. Nauzubillah. Lanjut. Fatauhidul uluhiyyati, maka tauhid uluhiyah huwa tauhidur rububiyyati, dialah tauhid rububiyah. Bidalili, dengan dalil, annahu, bahwasanya jaa, telah datang, fi su'alil qabri, dalam soal kubur, hadisani, dua hadis. Hadisun, satu hadis, bilafzi syahadati, dengan lafaz syahadah, wa hadisun, dan hadis yang lain, bilafzi Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Wa hadza dalilun, dan ini adalah dalil, ala anna syahadata an la ilaha illallah, bahwa syahadat la ilaha illallah syahadatun birububiyatillahi, itu adalah syahadat dengan rububiyah Allah. Fama a'zama, maka alangkah besar, musibatul muslimina, musibah orang-orang Islam, bihadhil firqatid dhallati, dengan adanya ini golongan yang sesat. Itu tadi yang mengatakan bahwa tauhid kepada tiga bagian, yang akibatnya orang yang berfaham demikian itu mengkafirkan orang-orang Islam yang tawassul atau bertabarruk, juga mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Nauzubillah. Ma'na ad-din wallahu a'lam bishawab.